Hai guys, ketemu lagi dengan saya Reza Arcadia di sini. Episode kali ini mungkin teman-teman yang sudah melihat story saya di YouTube atau mengikuti Instagram saya, Instagram pribadi atau Instagram toko saya, Tato Supply Yogyakarta atau Midnight Gallery. Pasti teman-teman tahu bahwa saya kedatangan tinta merek baru ini. Kedatangan merek tinta baru yang memang perdananya saya dipercaya untuk mempublishnya. Jadi saya dipercayakan untuk bahasa gampangnya memasarkan di pasar Asia, di Asia market, dan saya dipercaya untuk yang pertama kali mempublishnya. Jadi karena mungkin kalau teman-teman yang mengikuti saya dari awal, saya sering banget dipercaya menjadi distributor resmi beberapa merek tinta, dan akhirnya dia booming. Dan ada beberapa tinta yang baru seperti yang dulu OG Ink Produce lu nggak tahu bahasa. Jadi OG Ink itu dulu juga di Indonesia kan nggak ada yang tahu. Saya yang pertama kali masukkan tinta itu ke pasar Indonesia dan mengenalkan teman-teman tukang tato sekalian kepada merek tinta tato OG Ink Produce, dan akhirnya boom. Akhirnya banyak yang jualan juga, supplier dan banyak pembelinya. Nah, akhirnya ini saya dipercaya lagi dengan merek tinta baru. Nggak tahu mereka mungkin saling komunikasi ya. Saya dipercaya lagi oleh tinta merek baru. Ini malah lebih luas lagi, nggak cuma untuk Indonesia tapi untuk pasar Asia. Jadi saya distributor resmi di Asia. Nanti saya cantumkan foto-fotonya ya. Jadi saya dipercaya untuk memasarkan distributor di Asia. Jadi saya tangan pertama langsung dari pabrik resminya. Dan nanti orang-orang supplier Asia yang ingin berjualan tinta merek ini, itu tangan pertamanya harus menghubungi saya. Jadi saya dipercaya untuk memegang pasar Asia. Jadi beruntunglah teman-teman yang juga tinggal di Indonesia, karena ongkos kirimnya lebih murah daripada kalian tinggal di luar Indonesia. Ya kan? Jadi mungkin harganya saya mendekati pabrik, sangat mendekati pabrik. Jadi murah sekali untuk merek tinta ini. Nama tintanya apa? Nama tintanya adalah Heaven Color. Heaven Color nih, saya buat contohnya. Heaven Color. Nanti saya cat semua fotonya juga ya. Karena di kamera sok nggak kelihatan. Bentar, saya hidupkan lampunya dulu ya guys ya. Lampu depan saya hidupkan bentar, biar produknya kelihatan. Tunggu. Nah, udah nyala. Oke, kelihatan. Ini dia. Heaven Color. Silau malah ya. Di sini. Nah, Heaven Color. Nah, Heaven Color ini dia ada dua ukuran, dan dia memang membedakan bentuk botolnya. Karena apa? Karena biar tidak ada yang KW, minimum KW. Jadi memang bentuk botolnya dibikin beda, nggak selayaknya tinta tato. Dan dia ukurannya dibikin berbeda juga. Biasanya kan orang jualnya 1,5 oz ya. Kalau ini dibikin ukuran 30 mili dan 10 mili. Nah, walaupun memang bentuknya botolnya hampir sama kayak ini, botolnya lebih besar daripada botol tinta sewajarnya ya. Seperti 10 mili ini seperti botol 15 mili. Tapi kalau teman-teman bedakan, aduh saya nggak bawa lagi tinta yang 15 mili. Jadi kalau tinta 15 mili sewajarnya ini dia agak tebel tapi pendek. Kalau ini agak kecil tapi tinggi, justru ini 10 mili. Nah, jadi orang terkecoh kadang, loh ini kayak 15 mili padahal ini 10 mili, tapi terlihat lebih banyak karena dia ukurannya lebih kecil tapi meninggi. Jadi memang terlihat seakan-akan dia ukuran tinta besar. Jadi memang pinter ya yang memproduk tinta tatonya, dia dibikin orang tuh seperti wah besar. Dan yang 30 mili itu botolnya pun juga kelihatan lebih besar daripada botol 30 mili biasa nih, ya kan? Gede banget kan? Nah, apa yang membuat ini spesial? Jadi sebelum si Heaven Color ini memproduksi tintanya massal, dia berkonsultasi juga kepada saya dan mungkin beberapa seniman tato lainnya. Jadi gini guys, Heaven Color ini adalah pecahan dari tinta tato merek terkenal, dan saya tidak boleh menyebut merek tintanya ya. Dia pecahan dari merek tinta terkenal, pecah kongsi, akhirnya bikin sendiri. Nah, dia karena ingin mungkin bersaing dengan merek tinta sebelumnya, mereka langsung terjun ke
konsumen, ke konsumennya, apa sih yang dibutuhkan tinta seorang seniman tato. Nah, pasti bagian saya cuma ngomong simpel kok. Kalau masalah warna itu kan bisa membuat banyak warna. Tapi yang terpenting dari seorang seniman tato itu adalah kekentalan. Karena apa? Kekentalan setiap tukang tato itu dia memiliki karakter dan menyukai kekentalan berbeda-beda. Jadi kan saya dan si A dan si B itu dia tidak akan selalu menyukai kekentalan tinta yang berbeda-beda. Yang sama. Kan mungkin si A itu suka tinta yang kental dan mungkin si B itu suka tinta yang encer. Nah, itulah yang membuat merek tinta itu beragam dan saling bersaing karena apa yang membedakan kekentalan tintanya selain warna. Nah, sama si pembuat tintanya itu justru dibuat semua. Oke, saya buat tinta yang kental, medium dan paling encer. Biar apa? Biar semua seniman tato membeli merek ini. Jadi seperti itu. Gila kan orang ini. Nah, contohnya seperti ini guys. Ini kan saya baru kemarin dikirimin sedikit ya. Karena memang kalau langsung dikirim besar kan, wah gokil banget, terlalu besar dan mungkin pajaknya akan langsung gede. Jadi dibikin bertahap karena biar kemasannya tidak terlalu besar. Nah, ini saya ada contoh tinta hitam baru 2. Sebenarnya tinta hitamnya itu kalau nggak salah ada 4 atau 5. Nah, ini ada Easy Black, kelihatan nggak? Yes, pokoknya ini Easy Black dan ini Super Black. Nah, Easy Black ini itu jarang kalian temukan di produk tinta lain. Karena apa? Ini tinta encer paling encer. Jadi biasanya paling encer Lightning Black di merek tinta lain. Ini ada lagi di bawahnya lebih encer Easy Black. Nah, untuk fungsinya untuk apa Easy Black? Easy Black itu dia biasanya untuk tradisional kayak hand tapping, hand poke. Itu kan kalau dia memakai tinta yang kental itu akan sangat susah masuknya karena dia manual bukan pakai mesin. Nah, dengan memakai tinta ini itu mempermudah kalian yang ingin membuat tato tradisional dan juga bisa untuk grey wash karena saya udah nyoba sendiri. Untuk grey wash ini wah ini enak banget ini. Jadi ini kayak grey wash bisa buat tradisional. Tapi kalau kalian membutuhkan warna-warna solid ini tidak direkomendasikan karena ini encer banget dan dia memang untuk dibikin untuk yang manual. Kalau yang manual dia langsung cesek masuk dan hitam. Bukan berarti kalau encer ini enggak hitam. Bukan, dia justru hitam. Untuk tradisional kan dia manual pelan-pelan hitam banget ya. Cuman kalau untuk pemakai mesin apalagi untuk dipakai pemula kan biasanya kan orang pemula itu kan dia nggak ngerti teknik ya, belum tahu teknik. Jadi kadang dia suka menyalahkan produk tintanya. Wah, ini tintanya kok encer banget nggak masuk ini bla bla bla. Padahal bukan karena tintanya yang encer tapi karena memang tinta ini bukan tinta yang salah, tapi karena memang kalian yang belum bisa mempelajari teknik-teknik tato, makanya tidak direkomendasikan untuk tukang tato yang baru belajar yang memakai mesin. Tapi kalau kalian memakai handpoke, coba aja dipakai ini, langsung masuk kok. Karena saya sudah sempat riset dan saya mencoba memberikan ke seniman tato handpoke dan juga saya pakai sendiri dan memang gokil, masuknya cepet banget, beda. Nah, logikanya manual saja bisa cepat, apalagi pakai mesin sebenarnya. Coba karena kalau orang yang belum memahami teknik tato secara benar, maka dia akan menyalahkan tintanya. Jadi seperti itu. Lalu Spot Black ini ada di tengah-tengah. Jadi Spot Black ini adalah tinta hitam yang tidak terlalu kental tapi tidak terlalu encer. Nah, terkadang ada orang yang dia kayak sekarang kan baru ngetren orang pakai tinta triple black ya. Tinta triple black itu kan tintanya kental banget. Tapi memang orang-orang sini tuh suka warna hitam yang katanya pekat, yang solid warnanya. Nah, tetapi realitanya mereka susah memasukkan tintanya kan terlalu kental. Nah, kalau mereka memakai yang Lightning Black yang biasa itu kurang solid. Nah, si Heaven Color nih memunculkan di tengah-tengahnya antara triple black dan super black. Dan antara triple black dan Lightning Black keluarlah super black. Super black ini di tengah-tengah antara Lightning Black dan triple black. Jadi dia tengah-tengahnya. Ini Lightning Black, ini triple black. Nah, super black ada di tengah-tengahnya ini. Jadi dia tintanya kental tapi tidak susah masuk karena dia kental tidak terlalu kental seperti triple black. Seperti itu. Nanti kalau kalian yang terus pakai triple black, di atas super black ada lagi yaitu triple black. Jadi kalau nggak salah ya, saya karena belum datang banget, jadi belum melihat langsung barangnya. Kalau nggak salah 4 atau 5. Kalau 4 itu kalau nggak salah isi black, terus yang lining yang biasa, lining black, terus yang super black, triple black. Atau 5 ya, aku lupa. Kalau 5 itu berarti katanya isi black, lining black, medium black, super black, dan triple black. Nah, saya nggak tahu ada 4 atau 5 yang masuk sini ya. Jadi nanti kalau barang udah datang akan saya update di status
WA, tapi kalau WA kalau saya nggak ngasih juga kelihatan ya. Paling status di IG pribadi, Facebook, status toko Midnight Gallery atau Tato Supai Yogyakarta, dan status di YouTube nanti. Status di YouTube ini kan bisa ada statusnya ya. Story maksudnya. Story. Jadi itu, nah kayak tidak cuma hitam tapi kebanyakan warna, dia juga memunculkan memunculkan beberapa jenis kekentalan. Contohnya kayak putih kan juga rata-rata merek-merek lain kan juga ada kan. Misalnya merek A itu tintanya kental banget, jangan merek B putihnya encer banget. Nah kadang orang memilih dua tinta itu karena kan ada yang suka warna tinta putih kental, tapi justru ada yang suka tinta putih encer, karena memang tinta kental itu susah masuk dan beresiko kulitnya sobek. Dengan tinta encer itu enak banget masuknya, tapi dia susah terlihat untuk difoto. Jadi semua ada persesuaian untuk membuat detail itu. Tinta putih itu enak banget maksudnya, tapi susah untuk membuat detail. Jadi kalau buat titik-titik itu susah terlihat. Tapi dia kalau untuk media gede, dia gampang terlihat. Jadi segitu. Nah ini saya baru masuk yang tinta white-nya kental. Nah lihat nih, kalau kalian kelihatan di sini, dilihat, dia itu kental banget. Ini nggak saya kocok. Endapannya tuh cuman, tapi di kamera nggak kelihatan nih. Endapannya tuh cuma di sini guys. Nih, ini endapannya cuma di sini. Nah sisanya air. Jadi antara air dan endapan itu, endapannya cuma di sini. Ini endapan, atasnya air. Jadi kental banget ini. Endapannya cuma sampai segini endapannya. Ini kalau kita lurus ini endapan. Moga-moga kelihatan ya. Atasnya air, jadi airnya cuma dikit banget. Ini kental banget ini. Nah ini saya suka nih yang seri hard white. Kalau kalian teman-teman suka tinta putih yang kental banget, ini yang hard white itu saya sangat suka banget. Karena kan saya tinta putih kan untuk detail, cuman untuk butuh detailing dan detailing yang itu loh, yang titik-titik itu loh guys. Hanya butuh untuk itu, tidak untuk yang full warna. Misalkan kayak di bentuk gambar kotak, satu kotaknya di putih, enggak. Saya cuma misalkan gambarnya kotak putih, cuma titik-titik untuk detailing aja, atau highlight. Nah saya sangat suka banget yang kental ini, yang hard white, karena kalau kita bikin titik aja itu langsung keangkat putihnya, kelihatan banget. Karena kayak teman-teman kalau ngeliat tato saya yang terakhir yang black and grey, yang gambar tengkorak, nanti saya cantumkan fotonya. Itu putihnya pakai itu, wah itu kelihatan bagus banget loh. Jadi kalau saya memakai tinta encer nggak sukanya karena untuk detailing susah terlihat, harus diperulang. Tapi kalau dengan tinta tinggal titik udah langsung kelihatan. Tapi ya itu ada plusnya, kalau tinta terlalu kental, nanti kalau kalian membuat gambar yang putihnya butuh area besar itu agak susah masuk, karena kulitnya itu merah memar pakai tinta yang kental kalau kalian tidak menguasai tekniknya. Nah enaknya kalau yang medianya besar, yang untuk area di putihnya itu pakai yang encer. Atau bisa diakali, kalian beli yang kental, kalian encer sendiri, kalian tetesin pakai air steril, entah air infus, aquades, atau pencair khusus tinta tato. Jadi seperti itu. Dan pilihan tinta itu banyak banget nih. Tapi nanti yang datang sini saya nggak tahu berapa. Soalnya kalau dituruti semua ya gokil sih, bisa banyak banget. Ini aja udah mau datang berapa ribu botol lah. Yang takutkan karena itu kan tato sini kan hanya memakai warna-warna premier, belum memakai warna yang aneh-aneh. Jadi mungkin yang warna aneh sedikit saja, yang banyak premiernya. Ini warnanya bagus-bagus nih, kayak ini neon purple-nya ini ya benar-benar kayak kalian warna ungu itu kayak warna-warna itu loh, lampu UV. Nih. Tuh. Tapi di kamera takutnya nggak kelihatan. Moga-moga kelihatan ya guys. Apa enggak gini? Nih, nah kayak lampu neon dia warnanya, warna ungu kayak lampu neon gitu. Bukan lampu neon, kayak lampu neon UV. Ultraviolet, jadi ungunya bagus. Nah ini magentanya. Ini magentanya juga gak saya kocok. Tuh lihat, nah magentanya kelihatan nih. Magentanya ini, tuh lihat kentalnya tuh lihat. Ini endapannya. Ini airnya. Kok putih tadi endapannya di atas ini, ini kan di sini ya. Endapannya di sini ya. Kok putih tadi endapannya di atas ini. Airnya dikit banget. Ini aja udah kental, belum saya kocok itu, lihat. Endapannya kental. Jadi ini saya rasa untuk orang Indonesia cocok, karena tukang tato Indonesia kebanyakan suka yang kental karena kulit Indonesia kan saus-saus matangnya. Jadi kalau tintanya dia terlalu encer, nanti dia jadinya kayak kita mengkuaskan cat air, jadi warnanya kayak nggak solid, susah solid. Tapi kalau
Tintanya kental itu bisa menumpuk di atas kulit, tintanya kelihatan tebal banget. Jadi kalau untuk tukang tato Indonesia yang rata-rata customernya kulit Indonesia, kulit lokal, sama-sama dengan saya rasa cocok untuk tinta yang kental kayak gini. Tapi kalau kalian suka mentato-tato orang kulit putih kayak bule-bule Eropa atau orang Chinese, orang Tiongkok, itu yang encer aja langsung kelihatan. Tapi kalau orang lokal agak kurang cocok untuk yang tinta encer. Jadi seperti itu guys ya. Saya ya membawa sedikit yang ke atas karena yang seperti yang saya pernah bilang, studio saya dan studio tato saya dan studio gaming saya, recording saya itu beda lantai. Untuk ini yang saya pakai recording ini, dulu kan saya memang bikin konten di bawah ya, di studio ya bawah ya. Tapi kan sekarang saya sudah punya studio recording dan gaming sendiri di lantai atas, jadi studio broadcast. Nah, studio broadcast saya di lantai 2, studio tato saya di lantai bawah, dan untuk menuju dari atas ke bawah itu agak lumayan jauh tangganya. jadi saya nggak bisa bawa banyak barang, maksudnya kalau ada yang ketinggalan nggak bisa bawa lagi, jadi hanya bawa beberapa saja. Jadi seperti itu guys ya. Oke, saya rasa apa ya, teman-teman semua pada suka. Saya bisa bilang suka. Dan untuk harga nih teman-teman nih. Untuk harga sendiri ini saat video ini tayang ya, maksudnya harganya bisa berubah-ubah, tapi saat video ini tayang dan mungkin akan saya jaga harganya semoga sama. Yang ukuran 30 mili hanya 145.000 saja. Sedangkan nah ini yang ini 30 mili ini 145.000. Sedangkan yang ukuran 10 mili hanya 55.000 loh, kayak botolnya cuma hampir Bandung kan, sama kan. Dan itu kalau kalian ingin menjual lagi, itu harga bisa lebih rendah lagi guys. Tapi ada minimal ordernya. Nah, minimal ordernya berapa nanti kita bicarakan lewat WA ya guys ya. Jadi memang harganya, karena saya dibilang saya adalah tangan pertama setelah pabrik, jadi harga bisa saya turunkan rendah. Dan itu kalian bisa menjual rata-rata tinta sekarang harganya berapa sih? 175, 185, bahkan udah sampai 200.000. Ini bisa kalian jual seharga itu. Jadi untungnya lumayan, dari 145 kalian jual ke 185 itu untungnya sekitar 40-an ribu ya, banyak loh, 40.000 satu botol tinta ya kan. Jadi seperti itu guys ya. Jadi karena ini harganya masih rendah kan, saya di bawah pabrik, jadi bisa dijual, untungnya lumayan banyak. Oke guys, saya rasa cukup untuk episode kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Nanti akan saya update lagi progresnya di story WA, story Facebook pribadi, story Instagram pribadi, story Instagram toko, Minat Galeri atau @tatosupply Yogyakarta, @tatosupply_Yogyakarta, atau di story YouTube ini. Oke, terima kasih sudah nonton. Nanti saya cantumkan foto-fotonya, hasil-hasilnya tinta ini. Sampai jumpa di next episode. Dadah.